Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Penyerang yang terikat dengan Real Madrid akan mengunjungi klub akhir pekan ini. Nama Endrick telah menjadi kata-kata manis di bibir setiap penggemar Madrid karena kepindahan pemain Brazil itu telah menciptakan gebrakan di kalangan pendukung klub. Real Madrid mendaratkan pemain ajaib itu pada bulan Desember 2022 dengan sang pemain bertahan di Palmeiras hingga tahun 2024 karena pemain-pemain muda Brazil tidak diizinkan untuk ditransfer ke luar negeri sebelum berusia 18 tahun. Meskipun ia masih memiliki waktu untuk menunggu sebelum impiannya bermain untuk Madrid menjadi kenyataan, laporan dari George Cepicon mengklaim bahwa Endrick akan berada di Madrid akhir pekan ini. Endrick dikabarkan akan bertemu Florentino Perez dan membiasakan diri dengan kehidupan di Valdebebas dan Madrid. Menariknya, penyerang yang akan menuju Madrid ini juga dapat melihat sekilas rekan-rekan setimnya di masa depan dari tribun penonton karena ia akan berada di tribun penonton di Santiago Bernabeu untuk menyaksikan timnya berhadapan dengan tim peringkat ke-13 Villarreal. Sang pemain saat ini sedang menikmati waktu istirahatnya setelah berakhirnya musim di Brazil yang berhasil ia menangkan bersama Palmeiras. Dia memecahkan rekor yang dibuat oleh Neymar pada tahun 2009 dengan menjadi pemain termuda di bawah usia 18 tahun yang mencetak 10 gol atau lebih dalam satu musim Liga Brazil. Dan sekarang setelah mengakhiri musim dengan baik, Endrick bertujuan untuk memanfaatkan off-season yang mengambil set preemptif untuk menyesuaikan diri di ibu kota Spanyol. Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies. Real Madrid menyerang Barcelona dalam kasus Negreira. Saat ini kasus Negreira yang terkenal yang berpusat pada dugaan hubungan Barcelona dengan Eric Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit, masih berlangsung. Kantor Kejaksaan Spanyol telah mendakwa klub-klub Katalan terkait masalah ini termasuk tuduhan suap dan korupsi olahraga. Real Madrid berniat tampil sebagai pihak yang cedera selama persidangan sebuah keputusan yang membuat marah Barcelona. Hal ini membuat hubungan kedua klub memburuk, namun Los Blancos tidak berniat mundur dari masalah tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Libertad Digital via Marca, Real Madrid telah mengirimkan surat ke kantor kejaksaan yang menjelaskan peluang mereka dalam situasi tersebut dan mereka tidak menahan diri. Ada indikasi korupsi olahraga dengan tingkat keparahan dan cakupan yang tidak biasa. Tidak dapat dipertahankan bahwa penyebabnya didasarkan pada lukrubasi dan hipotesis yang tidak didasarkan pada data objektif, atau pada elemen yang tidak tepat dan tidak jelas. Juga tidak dapat dikatakan bahwa data spesifik menunjukkan bahwa Barcelona telah terlibat dalam korupsi wasit, baik tradisional maupun sistematik yang dianggap tersinggung atau terpengaruh oleh Real Madrid sebagai peserta La Liga. Sebaliknya, bukti-bukti yang ditangani saat ini sangat banyak dan menghalangi kita untuk mengandalkan dugaan kurang bukti untuk menyatakan bahwa tidak ada klub yang dirugikan oleh fakta-fakta yang dikecam. Real Madrid juga merasa tersinggung dengan legitimasi aktif mereka untuk melakukan tuduhan pribadi juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Tak satupun dari permohonan banding tersebut memberikan alasan faktual atau hukum yang membenarkan mengapa, menurut pendapat mereka yang diselidiki, siapapun yang menyelenggarakan atau mengelola kompetisi harus dianggap dirugikan. Toni Kroos mengisyaratkan kembalinya ke tim Jerman menjelang Euro 2024. Mewakili negara Anda adalah pengalaman unik, tapi melakukannya di turnamen besar di negara asal Anda, itu adalah impiannya dan mungkin saja impian Toni Kroos. Metronom Real Madrid pensiun dari tugas internasional setelah tersingkir secara memalukan bersama Jerman dari Piala Dunia 2018 di Rusia dengan Demen Schreuder tersingkir di babak penyisihan grup. Setelah memenangkan Piala Dunia pada tahun 2014, Kroos memutuskan siklusnya meningkat. Bahwa dia tidak bisa mengungkapkan tanggapannya kepada rekan senegaranya. Diario AS untuk kembali ke tim nasional Jerman setiap hari setelah perjalanan Liga Champions mereka ke Berlin untuk menghadapi Union. Kroos mengatakan kepada Die ZN melalui Kroos, "Saya harus memikirkannya untuk waktu yang lama. Itu membuat saya lengah karena saya sendiri tidak memikirkannya, tapi dia memikirkannya. Itu membuat saya memikirkannya dan memberinya jawaban yang tidak bisa saya berikan kepada Anda hari ini," kata Kroos sambil tersenyum lebar. Pemain berusia 33 tahun itu pasti akan kembali ke skuad, tetapi mungkin akan mendapat persaingan untuk mendapatkan peran idealnya dari pemain seperti Joshua Kimmich atau bahkan Ilkay Gundogan. Namun jika Julian Nagelsmann tertarik untuk kembali, itu akan menjadi prospek yang menggiurkan bagi pesepak bola manapun, meskipun Kroos juga memiliki sedikit masalah dalam bermain dengan media. Gigihnya pembicaraan Erling Haaland ke Real Madrid terus memanas. Perbincangan gigih mengenai Erling Haaland suatu hari nanti menuju Real Madrid terus membara. Raksasa Spanyol telah lama dikaitkan dengan kepindahan striker bintang City tersebut. Haaland telah menjadi bagian penting dari kesuksesan timnya. Dia memecahkan banyak rekor musim lalu saat dia membantu City mengamankan treble.
Terlepas dari kesuksesannya di City dan tidak ada tanda-tanda Haaland ingin pergi, ada hubungan yang konsisten dengan Real Madrid yang dilaporkan. Paco Delgado telah melaporkan kepada Ser Deportivos bahwa Haaland adalah target transfer prioritas Real Madrid untuk jendela transfer musim panas. Mengingat performa Haaland di dunia sepak bola, tidak mengherankan jika dia dikaitkan dengan klub seperti Real Madrid. Pembicaraan tentang ketertarikan Real Madrid terhadap Haaland bukanlah hal baru bagi Manchester City. Sepanjang masa Sergio Aguero di klub, striker Argentina itu hampir setiap tahun dikaitkan dengan kepindahan. Namun dia bertahan di Etihad selama 1 dekade dan mencetak rekor klub sebanyak 260 gol. Sang juara berharap Erling Haaland mengikuti jalan yang sama. James Dacker dari Telegraph melaporkan bahwa City ingin memperpanjang masa jabatan striker Norwegia itu di klub untuk mengakhiri spekulasi kepindahan Haaland ke Real Madrid. Saat ini tampaknya tidak ada tanda-tanda pemain nomor 9 City itu ingin meninggalkan Etihad. Mengingat keterikatan Haaland dengan klub melalui ayahnya Elvi, dia tampak bahagia dan menikmati waktunya bermain di bawah asuhan Pep Guardiola.